Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Nadia dan rekan kelompok saya yaitu Tesya Fama Adaha. Kami dari kelompok 15 akan membahas tentang desain dewatering tambang yaitu studi kasus pada mata kuliah hidrogeologi tambang. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Raisa. Di sini kita mendapatkan persoalan terkait tambang batubara open pit dalam mendesain sistem dewatering menggunakan SAM plus pompa. Jadi diberikan data hidrologi seperti yang dapat dilihat pada slide, yaitu permeabilitas, tebal akuifer jenuh, panjang aliran, beda head atau delta H, serta lebar front tambang. Kemudian kita juga diberikan data sistem pompa, seperti yang dapat dilihat juga dalam slide, yang meliputi head total, kapasitas satu pompa, efisiensi, massa jenis air, serta faktor keamanan. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung debit inflow air tanah ke pit menggunakan hukum Darcy. Jadi, eh, bunyi dari hukum Darcy itu dapat kawan-kawan lihat pada tampilan slide, yaitu Q sama dengan K, permeabilitas dikali luas penampang, dikali delta H dibagi L. Jadi, untuk memulai perhitungan sebelum itu kita menentukan luas penampangnya. Jadi, luas penampang itu ialah lebar dikali dengan tebal akuifernya. Jadi, diperoleh 2.400 meter persegi. Kemudian, di sini kita gunakan hukum Darcy untuk memperoleh debit infonya. Nanti dimasukkan nilainya menggunakan persamaan hukum Darcy ini, didapat hasil akhirnya itu 14,4 liter per satuan. Baik, selanjutnya itu kita diminta juga untuk menghitung transmisivitas dan produktivitas. Jadi untuk transmisivitas itu ialah kemampuan akuifer untuk meloloskan air pada seluruh tebal jenuhnya. Untuk persamaannya itu ialah permeabilitas dikali dengan ketebalannya. Jadi dimasukkan nilainya dengan persamaan ini, didapat untuk transmisivitasnya itu sebesar 1,8 dikali 10 pangkat minus 3 meter persegi per meter, meter pangkat 2 per second. Baik, selanjutnya itu kita diminta evaluasi apakah aquifer ini tergolong high productivity atau low productivity. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik ialah dari evaluasi ini dia tergolong high productivity karena nilai permeabilitas sebesar 1,5 kali 10 pangkat minus 4 meter per sekon itu menunjukkan lapisan pasir yang sangat mudah meloloskan air. Inflow konstan sebesar 14,4 liter per sekon juga memerlukan infrastruktur dewatering yang memadai untuk menjamin kelancaran tambang. Baik, selanjutnya kita juga diminta untuk menghitung debit design atau Q design dengan faktor keamanan. Jadi dengan memasukkan faktor keamanan untuk mengantisipasi lonjakan air tak terduga. Untuk persamaan Q design-nya dapat dilihat pada slide. Tinggal kita masukin untuk nilai Q info dan FK-nya nanti didapat Q design-nya itu sebesar 18,72 liter per sekon. Dan juga di sini kita harus menentukan nih jumlah pompa minimum yang dibutuhkan. Jadi dengan persamaan untuk untuk menentukan jumlah pompa yaitu Q design dibagi dengan kapasitas pompa. Nanti didapat nilai 0,9 dengan pendekatan kita membutuhkan satu unit pompa. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini kita akan menentukan daya pompa total, yaitu kita akan menghitung total energi listrik atau kilowatt yang dibutuhkan untuk memindahkan volume air sesuai dengan key design yang sudah ditentukan di awal tadi. Untuk menghitung daya pompa total tersebut bisa dilihat pada PowerPoint berikut dengan menggunakan rumus seperti berikut dan setelah dilakukan perhitungan didapatkan daya pompa total sebesar 6,56 kilowatt. Jadi di sini kita membutuhkan sebesar jadi di sini kita membutuhkan sebesar 6,56 kilowatt
eh, untuk memindahkan volume air sesuai dengan key design dan HIT 25 meter. Next. Dan di sini kami juga melakukan evaluasi pada efisiensi pompa. Di sini kami merekomendasikan pompa dengan ukuran yang sedikit pompa besar dinilai lebih efisien untuk kasus ini, di mana satu unit pompa dengan kapasitas 20 liter per second dinilai sudah dapat mengcover debit desain dengan besar 18,72 liter per second. Juga perawatannya dinilai lebih mudah, instalasinya juga lebih rapi, dan kerugian akibat gesekan juga bisa dinilai juga sangat minim. Kami tidak merekomendasikan banyak pompa kecil karena ini akan menambah kerumitan pada instalasi pipa atau piping manifoldnya dan juga akan memperribet pada bagian maintenance mesin yang lebih banyak dan tingginya resiko friction loss pada tiap sambungan yang kecil. Next. Dan pada bagian ini kami menganalisis risiko dan memberikan beberapa solusi tambahan. Risiko operasional yang kami dapat analisis ialah jika atau permeabilitasnya itu meningkat akibat adanya rekahan, maka debit air akan melesat secara drastis. Dan jika melampaui kapasitas yaitu sebesar 20 liter per second, maka pit akan tergenang atau terjadinya banjir dan produksi juga akan terhenti karena sudah melebihi dari kapasitas pompa. Dan resiko yang kedua yaitu ketika terjadinya hujan ekstrim, pompa akan menerima beban ganda atau inflow air tanah dan limpasan air hujan. Kapasitas SAM bisa berakibat overtopping. Dan adapun rekomendasi metode yang kami usulkan. Yang pertama itu dengan menerapkan sistem parit pengelak atau perimeter ditch. Ini tuh bisa untuk mencegah air limpasan masuk ke permukaan dari tangkapan hujan untuk masuk ke pit, dan kami juga merekomendasikan penerapan sumur dalam atau deep well. Ini dapat menyedot air dari akuifer sebelum air tersebut merembes melalui dinding pit dan terutama untuk menjaga kestabilan lereng. Sekian presentasi dari penyelesaian studi kasus 6. Terima kasih.